Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah passage atau jalan lahir, yang kedua kepala janin, dan yang ketiga ukuran kepala janin. Ini saya akan membahas tentang passage atau jalan lahir. Jalan lahir dibagi menjadi dua, yaitu jalan lahir keras dan jalan lahir lunak. Jalan lahir keras yaitu terdiri dari tulang panggul. Tulang panggul dibagi menjadi tiga, yaitu os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Di mana ini tulang panggul membuat rongga dalam panggul yang disebut pintu panggul. Pintu panggul dibagi menjadi tiga, yaitu pintu atas panggul atau inlet, bidang tengah panggul atau inlet, dan pintu bawah panggul atau outlet. Panjang pintu atas panggul yaitu 11 cm, yang dimana memiliki diameter transversal yaitu 13 cm dan memiliki diameter oblik yaitu 12 cm. Kemudian yang kedua adalah bidang tengah panggul. Bidang tengah panggul dibagi menjadi dua, yaitu bidang luas panggul dan bidang sempit panggul. Bidang luas panggul memiliki diameter antropometri yaitu 12,75 cm dan diameter transversalnya yaitu 12,5 cm. Yang kedua adalah bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul memiliki diameter antroposterior 11,5 cm dan memiliki diameter transversal 10 cm. Dan yang terakhir adalah pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul memiliki diameter antroposterior 11,5 cm, memiliki diameter transversal 10,5 cm, dan memiliki diameter sagittalis posterior yaitu 7,5 cm. Kemudian dilanjut dengan panggul luar. Panggul luar dibagi menjadi 4, yaitu distasia spinarum yang normalnya berkisar antara 24 sampai 26 cm. Yang kedua ada distasia cristarum yang berkisar normalnya yaitu 28 sampai 30 cm. Yang ketiga ada distasia baudelocque yaitu berkisar antara 18 sampai 20 cm. Kemudian yang terakhir yaitu lingkar panggul yang berkisar normalnya yaitu 80 sampai 90 cm. Kemudian ada bidang Hot. Bidang Hot adalah bidang semu sebagai pedoman untuk menentukan kemajuan persalinan, yaitu seberapa jauh sih penurunan kepala melalui pemeriksaan dalam atau vaginal toucher atau yang dikenal sebagai VT. Bidang Hot dibagi menjadi 4, yaitu Hot 1 sejajar dengan PAP. Di sini. Yang kedua adalah Hot 2, yaitu setinggi pinggir bawah simfisis pubis berhimpitan dengan PAP. Di bawah pinggir simfisis pubis dan berhimpitan dengan pintu atas panggul. Kemudian ada Hot 3, yaitu setinggi spina ischiadica di sini. Spina ischiadica berhimpit dengan pintu atas panggul. Dan yang keempat, setinggi ujung coccygeus berhimpit dengan PAP. Ini coccygeus berhimpitan dengan pintu atas panggul. Di sini ada jenis-jenis panggul. Ada ginocoid, kemudian ada android,
kemudian ada anthropoid dan platypeloid. Yang pertama ada ginokoid, ini ginokoid. Ginokoid, diameter transversal sama panjangnya dengan diameter anteroposterior hingga bentuk PAP mendekati bentuk lingkaran. Bentuknya hampir lingkaran. Kemudian ada yang berbentuk android, yang dimana diameter sagittalis posterior jauh lebih pendek dari diameter sagittalis anterior. Di sini sama seperti bentuk hati. Kemudian ada panggul yang berbentuk anthropoid, yang dimana diameter anteroposterior lebih besar daripada diameter transversal hingga bentuk PAP lonjong ke depan. Bentuknya lonjong ke depan. Kemudian ada bentuk panggul yang berbentuk platypeloid. Ini dan di sini ada panggul yang berbentuk platypeloid, yang dimana panggul ini yaitu panggul ginokoid yang pijak, diameter antara posteriornya kecil, diameter transversalnya biasa. Di sini bentuknya lonjong. Ini adalah macam-macam atau jenisnya bentuk panggul. Tapi kebanyakan wanita di dunia memiliki panggul yang berbentuk ginokoid, karena panggul berbentuk ginokoid ini mudah untuk mengeluarkan janin. Jalan lahir yang kedua kan tadi ada jalan lahir kan, ada keras dan ada lunak. Sekarang yang lunak. Jalan lahir lunak terdiri dari serviks, vagina dan otot-otot panggul. Otot-otot panggul atau ligamen penyangga uterus. Ligamen penyangga uterus. Yang pertama ada ligamen kardinal, yaitu mencegah uterus untuk turun. Yang kedua ada ligamen uterus sakral, yaitu menahan uterus agar tidak terlalu banyak bergerak. Yang ketiga ada round ligamen, menahan uterus tetap posisi antefleksi atau menghadap ke atas. Yang keempat ada brown ligamen, yaitu menjaga uterus tetap berada di tengah. Yang kelima ada ligamen infundibulopelvisium, yaitu menahan tuba fallopi, untuk menahan tuba fallopi. Selanjutnya kita akan membahas tentang janin. Janin yang bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yaitu kepala janin, presentasi, sikap, dan posisi janin. Di sini ini adalah anatomi kepala janin. Di sini terdapat dibagi menjadi dua, yaitu tulang bagian tengkorak dan tulang bagian muka. Untuk tulang bagian tengkorak terdiri dari os frontal atau tulang dahi ini. Kemudian yang kedua os parietal yang paling besar atau tulang ubun-ubun. Yang ketiga ada os coccypital di sini atau tulang belakang kepala. Ini yang merah ini. Dan yang keempat ada tulang temporal atau tulang pelipis di sini. Ini. Dan yang kedua, bagian yang kedua adalah bagian muka, terdiri dari tulang nasalis ini atau tulang hidung. Yang kedua ada tulang maksilaris atau tulang rahang atas di sini. Yang ketiga ada tulang mandibularis atau tulang rahang bawah di sini. Dan yang terakhir ada tulang os zigomatik atau tulang pipi.
letaknya di sini yang tidak ada warnanya. Yang ketiga adalah sutura. Sutura sendiri adalah sela ruang antara dua tulang. Sutura dibagi menjadi 4, yaitu sutura frontalis. Ini sutura frontalis, yaitu di antara tulang frontalis kanan dan kiri. Ini tulang frontalis kanan dan kiri, ini sutura frontalis. Yang kedua adalah sutura sagittalis. Ini di antara kedua tulang parietal kanan dan parietal kiri. Yang ketiga adalah sutura coronaris, yaitu di antara tulang parietal dan tulang frontal. Dan yang ketiga adalah sutura rhabdoidea. Ini yaitu di antara tulang parietal dan tulang occipital. Pada tulang tengkorak terdapat 2 fontanel atau ubun-ubun, merupakan pertemuan sutura. Yang pertama ada fontanel mayor. Ini fontanel mayor atau fontanel anterior atau ubun-ubun besar, merupakan pertemuan antara sutura sagittalis, kemudian sutura frontalis, dan kemudian sutura coronia. Berbentuk segi 4 panjang. Fontanel ini menutup pada usia bayi 18 bulan. Yang kedua ada fontanel minor atau ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga dengan puncak segitiga berbentuk runcing searah dengan muka janin, dan dasar segitiga searah dengan punggung janin. Merupakan pertemuan antara sutura sagittalis dan sutura rhamboidea. Fontanel minor ini menutup pada usia 6-8 bulan. Kemudian ada molase. Molase adalah suatu keadaan di mana ada celah tulang kepala janin yang memungkinkan penyisipan atau tumpang tindih di antara tulang, sehingga kepala janin dapat mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Ukuran kepala janin yaitu diameter submentobregmatica dari sini ke sini itu 9,5. Kemudian diameter occipitofrontalis dari sini ke sini 11,5. Kemudian ada occipitomentalis 14 cm dan diameter suboccipitobregmatica 9,5. Ini seperti gambarnya. Kemudian ada ukuran sirkumferensia. Kemudian ada ukuran sirkumferensia atau keliling dari kepala janin. Yang pertama ada sirkumferensia fronto-occipitalis kurang lebih 34 cm. Sirkumferensia mento-occipitalis kurang lebih 35 cm dan sirkumferensia suboccipitobregmatica yaitu kurang lebih 32 cm. Sudah, terima kasih.